di balik hidayah wanita berhijab. Pemirsa beriman, begitu banyak manfaat menggunakan hijab. Selain lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dekat dengan batin yang bersih. Berhijab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah dan bagian dari syariat agama yang harus dilaksanakan. Maka dari itulah ada banyak wanita muslim yang sekarang sudah tergugah hatinya untuk mengenakan hijab dan pakaian yang tertutup. Dan hal tersebut juga dialami oleh dua wanita karir ini, yang dimana mendapatkan hidayah untuk mengenakan hijab di tengah kesibukan mereka masing-masing. Ya, aktivitas yang padat membuat dua wanita karir ini dahulu sering mengenakan pakaian minim di setiap kesempatan. Hal tersebut dilakukan karena menurut mereka, pakaian yang terbuka dinilai lebih simpel dan modis. Namun, di tengah rutinitas mereka yang padat sebagai wanita karir, mereka justru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar menjadi wanita muslimah yang selalu menutup auratnya dengan cara berhijab. Nah pemirsa, bagaimanakah kisah perjalanan dua wanita karir ini dalam mendapatkan hidayah memakai hijab sampai sekarang? Berikut penjelasannya. Ada satu mimpi yang buat aku takut banget. Jadi pengen menyegerakan niat baiknya aja. Tapi kalau soal mimpinya itu detailnya nggak bisa dijelasin. Pokoknya mimpi itu tuh bikin aku takut banget. Serem sih mimpinya. Mungkin emang nggak semua orang dapat mimpi itu. Tapi kalaupun ada orang yang dapat mimpi itu, terus dia nazar atau apa, pasti juga dia akan segera ngelakuin nutup aurat. Berawal dari mimpi yang aneh, secara terus-menerus yang membuat Anissa memutuskan segera untuk menggunakan hijab. Tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya, karena dia yakin bahwa mimpi tersebut adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia agar menjadi wanita lebih baik ke depannya. Jadi 3 kali berturut-turut. Yang pertama itu mimpinya kiamat. Pas dikasih mimpi itu, beberapa hari kemudiannya langsung tutup di aurat. Mimpi itu datang lebih 3 kali menghampiri Anissa, yang membuatnya amat takut kala itu, dan dengan keyakinan hati yang sungguh-sungguh, dia langsung memutuskan untuk segera memakai hijab. Proses yang paling berat tuh, yaitu gimana dari omongan orang, ujian orang itu yang kayak nggak suka nih kalau misalnya nggak suka sama aku, terus lihat aku berhijab, makin nggak suka, makin protes, makin kritik. Tapi prosesnya adalah ya udah, aku bercoba sabar aja. Aku cuma berdoa, ya Allah semoga orang-orang yang ngelihat aku nggak suka berhijab atau ngelihat perubahan aku jadi lebih baik itu makin diangkat aja derajatnya, derajat aku juga. Jadi jangan derajat dia aja, derajat aku juga diangkat. Jadi lebih tawakal aja kali ya. Proses demi proses yang dialami Anissa membuatnya semakin yakin untuk terus memakai hijab. Walaupun banyak perkataan orang yang sering menyakiti hatinya, tapi ia tidak patah semangat untuk terus memakai hijab. Anissa hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang-orang yang merendahkan dirinya karena memakai hijab. Alhamdulillah mendukung banget. Tadinya Mama sempat gak percaya gitu. Emang kamu udah siap? Gitu. Berhijab tuh bukan cuma kepala loh yang ditutup. Berhijab tuh bukan cuma tangan sama kaki yang ditutup, tapi dari hati. Katanya syukur alhamdulillah gitu. Jadi bisa biar bisa jadi perempuan yang lebih baik aja. Keluarga sangat mendukung keputusan Anissa untuk memakai hijab. Apalagi sang ibunda, beliau sudah sejak lama ingin melihat Anissa untuk segera memakai hijab. Karena itu merupakan kewajiban seorang muslimah, dan juga dengan berhijab akan lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman, bukan hanya Anissa Fika yang mendapatkan hidayah untuk mengenakan hijab, tetapi hidayah juga datang kepada seorang ibu yang memiliki 1 orang anak ini. Bermula dari keinginannya untuk memakai hijab, seorang ibu ini sempat terpanggil hatinya untuk mencari tahu lebih jauh tentang hijab. Bahkan sang suami pun juga selalu mendukung dirinya dalam mengenakan hijab. Hingga pada akhirnya ia semakin bertambah yakin untuk segera berhijab. Awalnya berpikir, saya kok aneh ya? Ada yang aneh pokoknya di diri saya. Ketika sholat, saya mau.
karena sholat itu adalah kewajiban. Ketika saya meninggalkan sholat, saya tidak akan merasa nyaman dan tenang. Saya merasa bersalah karena saya meninggalkan kewajiban saya. Tapi saya sama sekali tidak merasa bersalah ketika saya tidak berhijab. Padahal hijab dan sholat itu sama-sama kewajiban dalam ajaran agama saya. Semua itu datang ketika dia sadar bahwa menjadi seorang muslimah yang baik harus diawali dari hal kecil, seperti mengenakan hijab, karena itu merupakan salah satu perintah agama. Sampai suatu hari saya ketemu seorang ustadz. Ustadz itu bilang, Allah itu selalu memberi kebaikan kepada orang yang dikehendaki. Kebaikan dari Allah itu adalah satu hal, ketika kita diringankan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sejak saat itu saya berpikir, saya harus menggunakan hijab karena itu kewajiban, karena itu perintah Allah, dan itu adalah kebaikan Allah untuk saya. Semua orang akan diuji ya ketika imannya udah mulai membaik atau tinggi. Yang pasti sejak saya memakai hijab, saya merasa lebih nyaman, lebih tenang. Jadi kita dengan saya berhijab bukan berarti saya juga akan menganggap teman-teman yang tidak berhijab itu lebih buruk daripada saya. Tidak sama sekali. Ketenangan dan kenyamanan yang ia dapat setelah memakai hijab membuat Rini semakin yakin bahwa perintah untuk berhijab semata-mata diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi wanita dari hal-hal yang negatif. Nah, pemirsa beriman, mengenakan hijab itu ternyata memang membutuhkan proses dan tidak ada yang instan. Cemoohan dan respon negatif kerap kali kita dapati jika kita sedang berada dalam proses membenahi diri. Namun dengan terus berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala cobaan dan rintangan akan terasa mudah dijalani. Sama halnya dengan menggunakan hijab. Setiap orang butuh proses untuk menjadi lebih baik hingga pada akhirnya mengenakan hijab yang sesuai syariat Islam. Karena kemuliaan wanita terletak pada akhlak, sikap, perilaku, dan salah satunya berhijab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Amin ya Rabbal Alamin.